Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia, NPM 10070319079 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kajian Peran Stakeholder Terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangandaran dengan dosen pembimbing 1, Dr. Ernadi Saudi, IRMT, dan dosen pembimbing 2, Dr. Nia Kurniasari, STMT. Latar belakang pada penelitian skripsi saya kali ini beranjak dari konsep pembangunan berkelanjutan, yang dimana prinsip bahwa pembangunan generasi saat ini tidak memerlukan kompromi dari generasi berikutnya pada masa yang akan datang dalam berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang menjadikan rencana pembangunan daerah dalam menangani permasalahan pembangunan daerah. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan memiliki indikator yang dijadikan prioritas pembangunan. Seperti halnya dalam prioritas dan rencana pembangunan nasional tahun 2023, pemerintah memiliki fokus dan melaksanakan program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengembangan wilayah yang merata, peningkatan kualitas sumber manusia, dan lain-lainnya. Dalam permasalahan manajemen pembangunan daerah bergantung pada perilaku manusia yang Allah perintahkan untuk mengurusnya. Seperti dalam Quran Surat Al-Hud ayat 61 yang menjelaskan bahwa tugas utama manusia sebagai wakilnya adalah mengelola dan memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi ini berarti sejalan dengan tanggung jawab khalifah, yaitu menjalankan kehendak dan menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya permasalahan stakeholder terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Pangandaran, yakni masih rendahnya kinerja pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pembangunan, kebijakan yang belum sejalan, kondisi eksternal yang terkendala dengan kondisi fungsi koordinasi, belum terbenahinya OPD dengan urusan pembangunan daerah. Kemudian adapun permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Pangandaran, yakni permasalahan infrastruktur seperti persampahan atau TPA yang belum optimal, air bersih atau sistem perpipaan yang belum tersebar secara merata, kemudian permasalahan peningkatan kualitas hidup seperti mitigasi bencana, dan masih perlunya peningkatan promosi dan event pariwisata. Beranjak dari latar belakang permasalahan skripsi yang diambil, muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pemetaan peran stakeholder terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran, bagaimana hubungan tujuan strategis terhadap peran stakeholder dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran, bagaimana upaya untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran, dan manfaat penelitian, yaitu dijadikan masukan perumusan kebijakan bagi pemerintah sebagai arahan, mengukur berdasarkan peran stakeholder dan peningkatan pembangunan Kabupaten Pangandaran dalam proses mencapai tujuan pengembangan wilayah melalui penentuan pemetaan peran dan skala prioritas program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah kerangka berpikir pada penelitian skripsi saya kali ini. Terdapat dua fenomena pembangunan. Yang pertama yaitu permasalahan peran stakeholder terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya tahapan analisis vektor, di mana berdasarkan data, proses dan hasil yang menjawab sasaran 1 hingga 3. Pengaruh antar stakeholder berdasarkan identifikasi data stakeholder, kemudian dengan proses pengisian matriks pengaruh langsung antar stakeholder atau MDI, menghasilkan matriks pengaruh langsung dan tidak langsung antar stakeholder yaitu MDII. Kemudian dilakukan mobilisasi atau mobilization, nilai koefisien mobilisasi atau reaksi suatu aktor atau stakeholder terhadap suatu tujuan untuk mengidentifikasi strategis dan tujuan, lakukan proses pengisian matriks 2MAO, kemudian menghasilkan matriks hubungan tujuan stakeholder 3MAO, sehingga menghasilkan degree of mobilization atau tingkat ketersetujuan dan ketidaksetujuan stakeholder terhadap tujuan, kemudian number of agreement atau nilai persetujuan stakeholder dan tujuan untuk menjawab sasaran 2. Kemudian dari hasil matriks 3MAO menghasilkan peta hubungan stakeholder dan tujuan. Selanjutnya proses analisis profil responden dalam penelitian ini, yaitu terdapat 12 stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari 8 SKPD di Kabupaten Pangandaran, yang serta 1 lembaga swadaya masyarakat, 1 tokoh masyarakat, 1 akademisi, dan 1 swasta atau pengusaha. Selanjutnya yaitu matriks pengaruh langsung atau matriks of direct influence atau MDI, yang dimana matriks ini untuk menilai keterkaitan antar stakeholder yang dilihat dari pengaruh antar stakeholder terhadap faktor lainnya dari segi prosedural, keberhasilan kerja, misi ataupun eksistensi lembaga, yang dinilai dari nilai 0 hingga 4 berdasarkan kategori kepentingan maupun peran satu sama lain. Selanjutnya matriks posisi penilaian atau matriks of value, position, actor, X objective atau 2MAO, yang dimana matriks ini untuk menilai data penilaian aktor yang memberikan informasi mengenai keterkaitan aktor dengan masing-masing tujuan atau variabel. Indirect ini merupakan pengaruh langsung dan tidak langsung, sedangkan direct merupakan ketergantungan langsung dan tidak langsung pada setiap aktor. Di mana untuk nilai tertinggi yaitu pengaruh dari DPRD, yaitu dengan nilai 206. Sedangkan untuk peta dari kuadran yang menghasilkan penilaian MDI sendiri, yang merupakan kuadran 1 yaitu penentuan sekaligus aktor yang memiliki pengaruh terhadap aktor kuadran lain, sedangkan kuadran 2 merupakan aktor yang memiliki pengaruh sangat tinggi dan ketergantungan tinggi. Untuk kuadran 3 yaitu aktor yang memiliki pengaruh rendah dan memiliki ketergantungan tinggi dengan aktor lainnya, sedangkan untuk kuadran 4 merupakan aktor yang memiliki pengaruh sangat rendah dan tingkat ketergantungan yang sangat rendah. Berdasarkan hubungan tujuan aktor, terdapat nilai mobilisasi tertinggi sebesar 171,1 yaitu aktor DPRD, dan nilai mobilisasi terendah sebesar 45,1 yaitu aktor akademisi, dengan rankingan sebagai berikut. Berdasarkan hubungan tujuan aktor atau matriks 3MAO, tujuan prioritas berdasarkan ranking number of agreement, hasil penilaian aktor ini merupakan hasil penilaian yang merupakan hasil iterasi 3 untuk perencanaan 20 tahun mendatang pada hasil analisis vektor. Nilai persetujuan paling tinggi dari 30 tujuan strategis yang dinilai oleh 12 stakeholder sebagai upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dengan nilai tertinggi yaitu tujuan peningkatan penanggulangan alih fungsi lahan di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya berdasarkan matriks 3MAO, skala prioritas berdasarkan ranking degree of mobilization, hasil penilaian antar aktor yang merupakan nilai dari skala prioritas jangka panjang berfokus pada tujuan dan visi pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih luas seperti 10 tahun atau 20 tahun ke depan, di mana dengan hasil degree of mobilization tertinggi yaitu meningkatkan dukungan alokasi anggaran untuk prioritas pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya pembahasan berdasarkan pemetaan para stakeholder terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran dari peta pengaruh langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa posisi pada kuadran 1 DPRD, DPUTR, dan PRKP, dan pada peringkat derajat mobilisasi aktor terhadap tujuan 3MAO yaitu aktor DPRD, BAPD, dan DPUTR merupakan ranking 1, 2, dan 3. Adapun identifikasi hubungan tujuan strategis terhadap peran stakeholder dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran, terdapat nilai pada kuadran 1 yaitu aktor DPRD, LSM, Diskominfo, Bapeda, DPUTR, PRKP, akademisi, tokoh masyarakat, dan pengusaha menilai beberapa tujuan strategis berada pada kuadran 1 yaitu B1, perlu adanya sosialisasi peran masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran, hingga kode 4 yaitu meningkatkan pembinaan dan kontroli secara berkala terhadap pegawai di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya identifikasi upaya untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil analisis tujuan prioritas aktor yang diambil pada skala prioritas program yang menjadi upaya pembangunan di Kabupaten Pangandaran dapat dikerjasamakan oleh stakeholder sebagai berikut. Terdapat 10 tujuan prioritas aktor menilai bahwa 10 tujuan strategis ini mampu menjadi tujuan prioritas pada pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, identifikasi upaya untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil analisis tujuan prioritas aktor yang diambil skala prioritas program yang menjadi upaya pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang dapat dikerjasamakan oleh antar stakeholder. Berikut adalah bagian kesimpulan berdasarkan peran stakeholder terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran dihasilkan bahwa aktor atau stakeholder yang paling berpengaruh dan memiliki power yang kuat untuk mempengaruhi stakeholder lain yaitu DPRD, BAPD, dan DPUTR, PRKP untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan stakeholder lain dan mampu mempengaruhi serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak. Sedangkan untuk stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan rendah yaitu akademisi yang seharusnya keberadaan dan perannya sangat dibutuhkan terhadap proses pembangunan dalam memberikan masukan, analisis, dan evaluasi terkait kebijakan maupun program pemerintah daerah.
Kemudian hubungan tujuan strategis terhadap peran stakeholder dalam pembangunan di Kabupaten Pangandaran dihasilkan berdasarkan hasil peta hubungan stakeholder dengan tujuan yang terdiri dari 18 stakeholder pada kuadran 1 yaitu DPRD, LSM, Diskominfo, Bapeda, DPU TRPRKP, akademisi, tokoh masyarakat dan pengusaha yang menilai beberapa tujuan strategis memiliki pengaruh yang kuat dan ketergantungan yang rendah. Untuk upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan nilai ketersetujuan merupakan strategic recommendation yang ditujukan berdasarkan hasil penilaian skala prioritas tujuan berdasarkan peringkat nilai mobilisasi, hasil penilaian aktor yang diurutkan berdasarkan ranking serta membantu dalam mengatur waktu, sumber daya dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan prioritas. Di antaranya terdapat 5 skala prioritas untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu untuk peran stakeholder terhadap pembangunan di Kabupaten Pangandaran terdapat dengan posisi tertinggi yang paling berpengaruh yaitu DPRD, Bapeda dan DPU TRPKP yang dapat menjadi kolaborator dengan perencanaan program yang terjadwal dan anggaran yang teralokasikan. Sedangkan terkait tujuan strategis yang dinilai oleh stakeholder dari setiap lembaga harus berdasarkan penilaian sinkronisasi dengan urgensi, kondisi di lapangan, kebijakan serta pendapat dari masing-masing aktor. Tujuan prioritas dan skala prioritas berdasarkan dilaksanakan harus ditentukan dari partisipasi dan kerjasama antar lembaga yang maksimal sesuai dengan kemampuan anggaran yang memadai, kepentingan yang sama dan transparansi sistem pelaksanaan program. Pada penelitian ini terdapat kelemahan studi dan penelitian ini yaitu analisis makro cukup banyak menggunakan tujuan yang berasal dari isu strategis untuk mengidentifikasi hubungan antar aktor. Penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena menggunakan kuesioner tanpa FGD. Sekian pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.